Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bawa saja jasa Jokowi sini. Persidangan tentang jasa Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, kami ingin memberitahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, jadi itu ya, kalau dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya, ya. Jadi ini pengunjung ya, ya. Ya baik ya, jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi, tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya, tolong disusun. Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk dikelirkan kembali, karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi yang berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana Oto Sianubang ini
sekelas dengan pengacara, mereka saling berdebat adu jotos gara-gara pengadilan adili Bapak Jokowi ini. Ya tentu dalam sidang ini banyak hal-hal yang mereka utarakan satu sama lain dan memberikan pembelaan kepada pihak yang lain dan kepada pihak yang satunya. Ya tentu dalam hal tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negara kita ini terkait dengan Bapak Jokowi ini yang selalu ada kaitannya dengan dia. Ya tentunya dalam sebuah sidang itu karena mereka memperebutkan posisi apakah benar memang ijazah itu asli atau palsu. Ya tentunya sebagai pendukung Bapak Jokowi yang memberikan pembelaan atau menegaskan pembelaan dengan bukti-buktinya. Begitu juga sebaliknya dengan pelapor, ya tentunya dia juga memberikan pembelaan dengan data-data serta valid dengan data tersebut, ya tentunya bahwa ijazah itu palsu. Ya dalam tudingan-tudingan tersebut ya banyak mereka saling belak-belakan satu sama lain memberikan pernyataan tersebut ya sehingga menggambarkan sedikit ya di beberapa media sosial. Ya tentunya hal itu membuat kita mendukung Bapak ini untuk menyuarakan suara kita sebagai masyarakat Indonesia karena sudah geram dalam sebuah tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi ini sampai sekarang masih belum selesai juga. Ya tentunya kita mau dia segera diadili, ya segera di penjara ya tentunya dalam hal tersebut. Ya langsung saja teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Ya langsung saja, gas orang pembohong jangan kasih ampun. Ya kita tidak tahu mengapa mereka masih mau membela orang-orang dari Bapak Jokowi ini, padahal kejelasan data sudah valid dan data-data tersebut asli bahwasanya ijazah ini palsu. Ya kita tidak tahu apakah mereka memang dibutakan dengan uang atau sebaliknya mereka memang mau membela mati-matian begitu. Ya, katakan yang benar itu benar, yang salah katakan salah, jangan jual harga dirimu. Ya, ibaratnya mereka mempertaruhkan satu sama lain, padahal Bapak ini tidak tahu apakah dia tidak mengikuti dalam beberapa di media sosial bahwa memang benar ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ya, sudah terbukti juga di mana Andian pada video-video berikutnya yang mengatakan ijazahnya ini memang sudah terlihat palsu dan sudah ada penjelasan pada 2019 silamnya. Di situ banyak pernyataan-pernyataan mereka di situ. Namun karena pada saat itu banyak masyarakat tidak percaya karena pada masa pemimpinnya Bapak Jokowi ya tentunya banyak mengira mereka membusukkan nama Bapak Jokowi ya tentunya seperti begitu. Namun setelah dia sudah lepas dari pemimpin kita ternyata baru terbongkar semua yang sudah kita duga-duga itu dan ternyata barulah sekarang terbongkar semua apapun yang sudah dikatakan oleh Andian itu. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak kaget lagi begitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa dalam tudingan kasus tersebut ya banyak hal-hal kebohongan yang sudah mereka lakukan. Namun selalu di sela-sela kebohongan mereka pasti ada juga kebenaran di situ. Ya, kuasa hukum itu penyerahan hak dari Jokowi, maka seharusnya kuasa hukum itu bisa punya hak untuk meminta ke Jokowi sebagai untuk menunjukkan ijazah Jokowi, karena itu inti dari permasalahan. Ya tentunya dalam permasalahan itu, ya Bapak Jokowi memberikan pernyataan seharusnya memberikan bukti kalau memang benar ijazahnya itu asli. Bagaimana mereka bisa memberikan bukti ijazahnya asli sedangkan ijazah itu adalah bentuk editan ya atau fotokopi juga ya bisa dalam hal tersebut. Banyak hal-hal yang sudah dilalui oleh Roy Suryo dan teman-temannya memberikan pernyataan tersebut bahwa memang asli ijazahnya itu palsu ya. Mereka sudah mengawal dari awal sampai pada saatnya terbongkar juga ya di situ. Luntur ilmunya karena bansos atau ngari Jokowi. Ya itu cocok warga tidak taat hukum. Hakim harus hadirkan Jokowi, enak aja bayar pengacara nggak bawa ijazah asli. Ya ibaratnya pengacaranya ini sama-sama memang benar-benar keras kepala atau membela dengan mati-matian Bapak Jokowi ini. Padahal kita sudah tahu jelas bahwa dalam hal tersebut ya memang sudah ijazahnya ini
palsu ya. Harusnya mereka mengaku saja atau memberikan pernyataan bersalah bahwa mereka yang membuat kegaduhan di negara kita ini ya. Tentunya permasalahan tidak akan diperberat. Namun karena mereka juga tidak mengalah ya, tentunya otomatis kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus bertindak ya. Biarlah pemerintah yang selalu memberikan pernyataan tersebut dan hakim-hakim di sana tidak membela ke satu pihak, yang artinya apa yang memang benar salah ya tentu dinyatakan bersalah dan yang benar ya tentu dinyatakan benar juga ya. Apakah tidak malu Pak Otto dia beranak membelah Jokowi? Ijazah yang tidak jelas, mungkin bayarannya besar, sanggup membelah yang salah ya. Pak Otto ini seakan-akan memang benar-benar mau, kemungkinan karena sudah disogok dengan uang yang haus akan kekuasaan tadi ya, lupa akan pekerjaan mereka ya, tentunya tanggung jawab mereka seperti begitu ya. Mungkin dengan dia pengacara Bapak Jokowi ya, bayarannya lebih jelas ya, otomatis dia akan juga membela dengan mati-matian ya, hanya demi keuntungan pribadi tanpa melihat akibatnya kepada masyarakat ya, tentunya seperti begitu. Ya, saat membela Jessica, aku sempat ngefans dengan Otto ini. Setelah membela Jokowi, aku kok kayak melihat sampah ya, ibaratnya seakan-akan banyak ya hal-hal perubahan di situ ketika uang didepankan di matanya ya. Kami rakyat Indonesia bermohon kepada hakim agar ijazah Jokowi dirunjukkan, apapun bahasa pengacaranya kami tidak setuju dan berbelit-belit pengacaranya ya. Tentunya kita mau yang jelas-jelas saja, yang memang benar-benar salah ya disalahkan dan yang benar ya otomatis dibenarkan juga ya. Apapun keputusan hakim yang tentunya itu semoga saja bisa menjadi kemudahan kebenarannya terbongkar begitu. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini dan berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik yang tertuju kepada Bapak Jokowi ini. Ya, terima kasih teman-teman.